Dua desa, satu tanah, tetapi terpisah oleh dendam. Bentrokan ini bukan sekedar perkelahian, tetapi luka yang sangat sulit untuk disembuhkan. Sebagai pakar sosiologi dan tokoh adat di Desa Lasem, saya ingin bertanya apa yang biasanya menjadi penyebab konflik antar desa. Banyak faktor yang memicu konflik desa, seperti sengketa tanah, politik lokal, dan dendam lama yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, provokasi di media sosial juga memperburuk situasi. Selamat siang semua. Dengan saya Felicia, sebentar lagi kita akan naik untuk melihat salah satu warga Lasem beribadah untuk diinterview. Bisa dilihat salah satu warga Lasem sedang beribadah. Sekarang saya sudah berada di salah satu rumah desa warga Lasem. Selamat siang Ibu, siapa namanya? Siang, nama saya Bu Acang. Baik Bu Acang, saya ingin bertanya apa konflik yang terjadi antara desa Lasem dan desa Bonang? Awalnya kami hanya hidup berdampingan, tapi mereka tiba-tiba menyerang kami. Katanya mereka tidak suka dengan ras kami. Kami hanya mempertahankan tanah kami. Mereka merusak sawah kami dan menyerang kami dengan senjata. Apa sudah ada upaya yang dilakukan untuk berbaikan? Susah, bagaimanapun juga itu udah jadi konflik yang terjadi di desa ini. Rumah kami pun dibakar habis. Sekarang saya sudah sampai di salah satu desa Bonang. Sebentar lagi saya akan mewawancarai salah satu warga desa Bonang. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Arep opo poin kene? Maaf mengganggu, saya ingin bertanya tentang konflik desa Bonang dan Lasem. Namaku Sugeng. Konflik ini membawa banyak masalah ya Mbak. Terutama kami kehilangan rumah dan tempat tinggal, dan kami terpaksa harus mengungsi terlebih dahulu. Dulu kami berteman, sekarang kami saling curiga. Apa yang Bapak inginkan sekarang? Yo, kami hanya ingin hidup tenang. Sebagai pemuka adat, bagaimana Anda menanggapi konflik tersebut? Kami dulu hidup berdampingan, akan tetapi kebencian terus-menerus dilakukan. Kami sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi sampai sekarang belum ada titik positif akan hal tersebut. Apa langkah selanjutnya untuk perdamaian? Kami membutuhkan seseorang yang berani untuk melakukan perdamaian. Harus ada yang mengalah. Kalau terus menyalahkan, konflik tidak akan sembuh dan reda. Apakah Anda tidak mencoba menjadi orang itu? Jujur dari hati terdalam, saya sangat ingin mencobanya. Tapi yang sekarang saya belum berani. Sebenarnya hari ini saya ingin meminta nasihat kepada romo di gereja dan mengakukan dosa-dosa saya. Jika tidak keberatan, bolehkah kami ikut merekam? Boleh, tapi hanya kameramen saja yang dibolehkan. Bagaimana, tidak keberatan? Boleh Pak. Kekerasan tidak akan membawa solusi, tetapi masih banyak yang belum menyadarinya.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saya telah berdosa. Sejak 4 bulan terakhir saya mengakui dosa-dosa saya. Romo, saya berdosa. Saya telah ikut bentrokan, membakar rumah warga, dan melemparinya dengan batu. Awalnya, saya mengira itu akan membela desa saya. Namun, sekarang saya merasa bersalah. Mematuhi kesalahan itu adalah langkah pertama. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya bingung. Bagaimana cara saya memperbaiki kesalahan saya? Damai harus dimulai dari seseorang yang beragama langkah pertama. Jika engkau merasa bersalah, hentikan itu dengan tindakan. Lalu, apakah mereka masih ingin menerima saya dan memaafkan saya? Tuhan selalu mengajarkan memaafkan. Jika engkau ingin berbahaya, engkau harus berani memaafkan. Baiklah Romo, saya akan mencobanya. Allah Bapa yang Maha Pengampun, melalui putra-Mu Yesus Kristus yang wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dunia, aku mohon, ampunilah dosa umat ini. Aku melepaskan dosa-dosamu di dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dengan damai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Romo. Hari ini, kita berkumpul bukan untuk bertikai, tetapi untuk mencari jalan keluar. Jika ingin berbicara, silakan. Saya dulu ikut bentrokan. Saya marah, kesal, benci. Tetapi setelah semua yang terjadi, saya menyadari bahwa kebencian tidak ada ujungnya. Untuk itu, saya ingin segera untuk meminta maaf. Bagaimana saya bisa percaya sama kamu? Saya tidak bisa mengulang apa yang sudah terjadi, tapi saya bisa membuat sesuatu yang baru. Jika satu orang berani meminta maaf, bisakah kita semua berani memaafkan? Kita sudah kehilangan banyak. Jadi sudah saatnya kita saling memaafkan. Baiklah, apa yang dikatakan Pak Sugeng itu aja benarnya. Mari kita berdamai dan memulai kehidupan bertepatnya harmonis dan saling mendukung. Konflik tidak akan berakhir jika kebencian terus diwariskan. Tetapi, jika ada yang berani memulai perdamaian, harapan akan tumbuh. Bentrokan antara desa Lasem dan Bonang apa yang Itu memperburuk suasana. Situasi entok. Goblok masih aja. Anjing. Baca pelan-pelan aja. Pelan-pelannya pelan-pelan. Memperburuk situasi. Ada tolong banget gitu. Dikit keluar. Tolong banget.
mau koyo neng kene. Aduh, ulang.